Salam jumpa jemaat damai. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Kamis 12 November. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menopang, memimpin, menyertai, menguatkan dan meneguhkan langkah hidup kita bersama. Sama pagi hari ini mengambil tema, mengapa aku harus berperan bagi gereja? Nats firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, di dalam Samas yang lalu, kita telah mendengarkan tentang the invisible church. Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah organisasi, gereja adalah orangnya. Gereja adalah Anda dan saya. Tapi tahukah Anda apa arti kata gereja dalam bahasa aslinya, yaitu eklesia itu? Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terang. Keluar dari kematian kepada hidup yang kekal. Nah, ketika kita mulai memahami arti kata eklesia ini, mulailah kita dapat menjawab pertanyaan tadi. Mengapa aku perlu berperan bagi gereja? Yang pertama, saudara dan saya telah menjadi umat Allah. Seperti tertulis dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita telah menjadi umat Allah. Saudara dan saya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, melalui darah Yesus kita memperoleh belas kasihan Allah. Yang kedua, ketika kita menerima anugerah keselamatan tersebut, ayat yang ke-9b berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, ketika Anda dan saya menerima anugerah keselamatan tersebut, pada saat yang sama melekat dalam diri kita sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab, supaya Anda dan saya memberitakan terangnya yang ajaib itu ke tengah bangsa-bangsa, ke tengah dunia ini. Saya teringat, saudaraku, sebuah peristiwa 31 tahun yang lalu ketika saya memulai menjadi mahasiswa di dalam sebuah camp mahasiswa baru. Saya mengikuti sebuah kebaktian kebangunan rohani. Malam itu, Tuhan memanggil saya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengaku dosa. Saya mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya menjadi umat Allah. Malam itu, saya menjadi manusia baru di dalam Dia. Di saat yang sama, ada sebuah kerinduan dalam hati saya untuk memberitakan perbuatan Allah ini, bahwa saya telah ditebus, bahwa saya telah menjadi milik kepunyaan Dia. Ada sebuah kerinduan untuk menceritakan Yesus yang telah hidup di dalam kehidupan saya kepada teman, kepada lingkungan sekitar saya, kepada orang tua saya, keluarga saya, bagaimana perbuatan ajaib Allah yang besar itu telah terjadi dalam hidup saya. Saudaraku, ketika kita mulai memahami bahwa kita bukanlah diri kita sendiri, kita telah menjadi milik kepunyaan Allah. Kita dipanggil untuk melayani Dia, menjadi pemberita-pemberita terangnya yang ajaib itu. Bagaimana kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita dapat menjadi terang, menjadi berkat di dalam keluarga.
Kalau Anda adalah seorang suami, jadilah suami yang baik bagi istri Anda. Jadilah orang tua yang baik bagi anak Anda. Jikalau Anda adalah seorang istri, jadilah istri yang baik bagi suami Anda. Jadilah orang tua yang baik bagi anak-anak Anda. Bila Anda adalah seorang anak, jadilah anak yang baik bagi orang tua Anda, menjadi teladan, menjadi kebanggaan keluarga Anda. Kalau Anda bekerja, biarlah Anda menjadi pekerja yang baik. Kalau Anda menjadi bos, jadilah bos yang baik. Jadilah bos yang takut akan Tuhan, yang mengasihi anak buahnya. Kalau Anda berada di lingkungan Anda saat ini, di mana saja Tuhan menempatkan, bawalah terang Injil itu ke tengah lingkungan Anda. Melalui perkataan Anda maupun melalui perbuatan Anda memberitakan terang ajaib Allah yang besar itu ke tengah lingkungan Anda. Kalau Anda sekarang menjadi anggota gereja, khususnya kita menjadi anggota gereja GKI Darmo Permai, kita dapat mengambil bagian, mengambil peran, mengambil sebuah pelayanan di gereja kita saat ini. Tuhan memanggil kita bisa menjadi usher, pemain musik, penyanyi kantoria, bisa di belakang layar sebagai yang mengatur LCD, sound system, dan saat ini juga ada bagian recording untuk ibadah ataupun persekutuan-persekutuan. Ataupun bila Tuhan manggil Anda untuk jadi penatua, Anda dapat menjadi pelayan Tuhan yang baik. Jadilah terang di tengah gereja Anda. Jadilah terang di tengah keluarga Anda. Jadilah terang di tengah bangsa di mana Tuhan menempatkan kita semua saat ini. Inilah sebuah kerinduan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita untuk boleh menjadi umat-Nya, untuk kita memberitakan terang-Nya yang ajaib ke tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi umat tebusan-Mu, untuk kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Untuk boleh kami juga menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar ini ke tengah lingkungan kami, ke tengah keluarga kami, maupun ke tengah dunia ini di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.